Pahami aturan tata bahasa katonan ampe untuk menciptakan komunikasi yang menyenangkan dan bermartabat. Menelusuri katonan ampe, seni komunikasi dalam bahasa Minangkabau. Katonan ampe, sebuah istilah yang merujuk kepada aturan tata bahasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Terdiri dari 4 konsep utama: kato mendaki, kato menurun, kato mendata, dan kato melereng. Setiap konsep membawa makna dan kebijaksanaan tersendiri dalam interaksi sosial. Pertama-tama, kita mulai dengan kato mendaki, yang secara khusus digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman. Bahasa yang digunakan dalam kato mendaki dipilih dengan cermat, lebih rapi dan jelas. Tujuannya adalah untuk mengekspresikan rasa hormat dan penghargaan kepada orang yang lebih senior. Sementara itu, kato menurun adalah konsep yang merujuk pada cara bertutur kata atau bersikap kepada orang yang lebih muda, baik dalam usia maupun kedudukan. Penggunaan bahasa yang lembut, penuh kasih sayang, dan mengayomi menjadi kunci dalam kato menurun. Hal ini menciptakan lingkungan komunikasi yang hangat dan membangun rasa nyaman di antara para lawan bicara. Selanjutnya, kato mendata menggambarkan cara berkomunikasi dengan teman sebaya atau rekan sepermainan. Komunikasi yang didasari oleh kato mendata membawa nuansa persahabatan, kegembiraan, saling mendukung, dan tidak menyinggung satu sama lain. Prinsip diagak mangko diagiah, dijua mangko dibali menjadi pedoman penting dalam menerapkan kato mendata. Berpikir sejenak sebelum berbicara agar tidak melukai perasaan orang lain. Terakhir, tetapi tak kalah pentingnya adalah kato melereng. Konsep ini menjelaskan tentang tata cara berbicara kepada orang yang kita segani atau hormati. Penggunaan bahasa dalam kato melereng seringkali melibatkan kiasan, sindiran, atau peribahasa untuk menyampaikan pesan dengan lembut namun dalam. Dengan mengikuti aturan kato melereng, kita belajar untuk menyampaikan pikiran dengan bijak dan penuh hormat. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, katonan ampe telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tidak tertulis ini membantu menjaga kerukunan dan keharmonisan antar individu dalam berbagai situasi dan lapisan sosial. Perbedaan situasi dan status sosial menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi aturan tata krama dalam berbahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia senang dihargai dan dihormati dalam setiap interaksi. Penghargaan yang diberikan sejak awal percakapan akan membuka jalan menuju komunikasi yang lebih lancar dan bermakna. Dengan mengutamakan saling menghargai dan menghormati, proses penyelesaian konflik dan pertikaian kompleks pun dapat teratasi melalui komunikasi yang baik. Dengan demikian, mari kita selalu mengingat pepatah Minang, bakato bapikiri dulu, inge-inge sabalun kanai, samantang kita orang yang tahu ulimu padi nan dipakai. Dengan pemikiran yang matang dan kebijaksanaan dalam berbahasa, kita dapat memperkaya interaksi sosial kita dan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan aturan tata krama katonan ampe dalam kehidupan sehari-hari mungkin terdengar sulit, tetapi dengan sedikit latihan dan kesabaran kita dapat belajar untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dengan mudah. Ada beberapa cara menerapkan katonan ampe dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga sopan santun dalam percakapan. Setiap kali berbicara dengan orang yang lebih senior atau lebih tua,
kita harus memberikan kesan penghormatan dan rasa hormat. Kita harus memilih kata-kata dengan cermat, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari kata-kata kasar atau tidak pantas. Begitu pula ketika bersikap kepada orang yang lebih muda, kita harus menggunakan bahasa yang lembut dan mengayomi. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain adalah aspek penting dalam menerapkan katonan ampe. Kita harus selalu memperlakukan orang lain dengan hormat, berterima kasih ketika mereka melakukan sesuatu untuk kita, dan selalu bersikap sopan terhadap siapapun yang kita temui. Menerapkan prinsip Kato Mandata. Kato Mandata menggambarkan cara berkomunikasi dengan teman sebaya atau rekan sepermainan. Kita harus berbicara dengan sopan, tidak menyinggung, saling mendukung, dan tidak membuat orang lain merasa terintimidasi. Prinsip diagak mangko diagiah, dijual mangko dibali menjadi pedoman penting dalam menerapkan Kato Mandata. Berpikir sejenak sebelum berbicara agar tidak melukai perasaan orang lain. Menggunakan bahasa sopan dan bijak. Kato Malereng memerintahkan kita untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar dan sebaliknya, penggunaan bahasa yang sopan dan bijak dalam berbicara. Dalam situasi formal seperti saat berbicara dengan atasan atau orang yang dihormati lainnya, kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan dan hindari penggunaan kata-kata informal yang dapat dianggap kurang pantas. Menerapkan prinsip kesantunan dalam berkomunikasi. Bagi masyarakat Minangkabau, kesantunan adalah fundament penting dalam interaksi sosial. Kita harus selalu menjaga kesantunan, berbicara dengan lembut, dan menghormati perasaan orang lain. Menerapkan katonan ampe dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai dengan orang di sekitar kita. Ketika kita mulai mengaplikasikannya dengan konsisten, kita akan menemukan bahwa menggunakan bahasa yang sopan dan bijak dapat memberi banyak manfaat dalam kehidupan kita.